suatu hari, lewatlah seorang gadis yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tanpa gadis itu sadari, para penyamun sedang melihat dan memantau dirinya dengan niat buruk. Melihat dia. Lalu dengan tiba-tiba, para penyamun itu menghadang si gadis itu. Stop! Hei, siapa kamu? Dari mana kamu? Ini wilayah kekuasaan kami. Apa yang kamu bawa? Serahkan semua itu kepada kami. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa lewat sini dengan selamat. Siapa kalian dan mau apa kalian daripadaku? Kami adalah perampok yang ingin memerasmu. Berikan semua uang dan barang yang kamu punya. Aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Kamu kasih hari saya. Bohong! Kemudian, para penyamun itu menghajar gadis itu tanpa belas kasihan hingga gadis itu terbaring tak sadarkan diri. Lalu, para penyamun pun merampas dan mengambil hal, barang, dan harta berharga lainnya yang dimiliki gadis itu. Selang beberapa saat, lewatlah seorang imam melewati jalan di mana tempat gadis itu terbaring tak sadarkan diri dengan luka yang parah. Akan tetapi, imam itu hanya melihat gadis itu saja, tapi ia tidak peduli lalu pergi. Kemudian, lewat pula seorang Salewi dari jalan itu juga. Tapi orang itu hanya melihatnya lalu pergi tanpa menolong gadis itu. Lewatlah seorang Samaria yang kebetulan melewati jalan tempat gadis itu terbaring sekarat. Maka seketika tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika ia menemukan gadis itu lalu menghampirinya. Sungguh kasihan orang ini. Kiranya aku dapat mengobatinya dan juga merawatnya sampai ia sembuh. Kiranya aku membawanya ke penginapan. Tiga. Sesampainya mereka di penginapan, seorang Samaria itu lalu berkata, Pak, apakah masih ada tempat penginapan dan juga perawatan buat gadis yang luka ini? Dia butuh penginapan, Pak. Tolonglah, Pak. Tentu saja, Pak. Di sini masih banyak kamar untuk tempat Bapak menginap dan membangunkan saudara Bapak yang sedang sakit. Setelah itu, menginaplah mereka di sana. Keesokan harinya, menjelang orang Samaria itu meninggalkan penginapan itu,
Berkatalah orang Samaria itu pada pemilik penginapan, Ini biaya penginapan buat gadis tersebut. Apabila kurang, nanti saya akan kembali dan menambahkan uang tersebut. Tentu Pak, kami akan merawatnya di sini hingga ia sembuh nantinya. Bapak tidak perlu khawatir tentang gadis itu. Oh, Pak. Baik, Pak. Saya jalan dulu. Demikianlah orang Samaria itu telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya tanpa membedakan suku, golongan, dan agama. Demikian pula kita sebagai seorang pelajar, kiranya kita dapat mengambil contoh dari seorang Samaria itu, seperti tidak membeda-bedakan saat